Langsung Pak Sam? Iya. Mungkin Prof. Sumaryati yang bisa jawab ya. Tapi kalau saya secara kecerdasan saya ingin mengatakan bahwa di dalam penelitian Dr. Gary Samuelson, Dr. Gary mengatakan bahwa ketika 30 menit, 30 detik kita minum redox, redox itu mampu membunuh segala jenis bakteri dan virus. Nah, ini masuk kategori virus. Cuman persoalannya kita perlu konsumsi waktu yang mungkin agak lama supaya dia mati nggak langsung hidup lagi. Harus terus secara reguler ya. Tapi kalau dibilang mampu, saya optimis dia mampu. Itu ada keterangan. Mohon diulangi, sinyalnya terganggu tadi. Oh ya, di dalam preclinical testnya Profesor Dr. Gary Samuelson dia katakan bahwa redox mampu membunuh semua jenis bakteri dan virus hanya 30 second. Tapi bukan berarti kita minum langsung mati, ya udah kita nggak perlu minum lagi, jangan. Ini sama kerjanya seperti antibiotik, kita perlu menggunakan waktu yang cukup. Ya antibiotik mungkin seminggu. Nah, redox ini ya kalau baik adanya ya terus gunakan. Tapi kalau ditanya tadi apakah bisa, saya optimis dia bisa. Secara pengetahuan ya, tapi semua Tuhan yang berkehendak. Nah, intinya begitu. Kalau Tuhan mau kasih dia sembuh, ya sembuh. Nah, kira-kira gitu. Tapi mungkin Bu Sumaryati bisa detail mengenai ini. Karena beliau lebih detail mengenai ilmu biomolekuler, ya mungkin bisa jelaskan lebih mantap lagi. Gitu. Mungkin ada ada penggunanya Pak Slamet. Ada di tempat Bapak itu Pak. Satu ini, lihat peningkatan di berita. Terus yang kedua, di daerah kami ini kan, mohon maaf, banyak tempat dugem-dugem itu loh. Oh iya bisa berkembang luas itu ya. Makanya kan iya. Prof Sumaryati udah ini ya, Prof udah siap Prof. Apa mau Pak mungkin lagi pakai hijab dulu nih. Atau nggak usah pakai video on, nggak apa-apa lah. Oke lah suaranya. Iya, nggak usah yang penting kan fotonya ada Pak Sam. Fotonya ada karena kan? Saya takut nih. Bukan, nanti saya takut fotonya semakin lama semakin muda nih. Ini aja bayangkan Bapak Ibu, nih saya jujur ya, ini wajah asli Prof Sumaryati dan beliau 69 tahun. 67. Oh, 67 ya. Oke, 67 tapi muda lah. Silakan Prof. Silakan Prof. Benar nggak yang saya sampaikan, Prof? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sebenarnya Pak Sam tadi udah jelaskan ya, panjang lebar. Nah, cuman kalau dari segi biochemistry, ya, biokimia itu, kalau apa tadi HIV apa AIDS ya? HIV. Oh, human immuno HIV ya? Ya, HIV. Nah, HIV. Nah, sebenarnya HIV itu kan juga itu penyakit yang disebabkan oleh virus ya. HIV itu. Jadi sebenarnya memang kalau dikatakan tadi kekuatan daripada ini redox ini itu memang luar biasa dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, sehingga melawan virus itu dia lebih antibodi kita itu untuk melawan ya, seperti misalnya ini ya, daya tahan tubuh kita itu memang sangat dibutuhkan untuk melawan virus. Daya tahan tubuh ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu lemah, nah itu karena virus itu dia mencari host ya, karena dia itu bukan makhluk hidup sebenarnya dia. Tapi kalau dia ketemu makhluk hidup atau sel hidup, dia langsung itu menginsertkan DNA-nya ke dalam. Makanya dia sangat progres mencari sel-sel yang hidup.
Seperti itu. Ya, jadi setelah dia dapat host, baru dia masuk DNA atau material genetiknya RNA-nya ke sel kita. Nah, itu di situ terjadilah seperti peperangan dengan sel kita. Jadi makanya daya tahan tubuh kita itu harus lebih tinggi. Nah, jadi dengan redox ini memang beberapa gen untuk ketahanan tubuh itu kan ditingkatkan. Nah, kan begitu ya Pak Sam, beberapa ketahanan tubuh antibodi kita itu ditingkatkan. Itu untuk melawan virus. Nah, jadi saya kira memang secara biokimia sih itu lebih detailnya ya. Ada beberapa gen-gen ketahanan tubuh itu seperti interleukin. Nah, itu ya kan dia ada jenis-jenisnya itu interleukin 1, 2 dan sebagainya itu dia memang secara serentak dia bisa ditingkatkan dengan kita menggunakan ini ya, redox ini. Tapi harus digunakan terus-menerus, Pak. Terus-menerus, ya. Karena dia kan tidak serta-merta cepat untuk melakukan peningkatan antibodi itu, karena sel kita ini kan jumlahnya triliunan. Nah, jadi karena itu dia harus bertahap, cuman terus-menerus gitu. Tidak boleh kita berhenti. Jadi kita nggak tahu nih, kalau misalnya dalam sebulan misalnya ya, karena memang itu HIV itu luar biasa, dia bisa diturunkan ke ibu hamil, ke anaknya ya, kalau dia lagi hamil. Nah, jadi memang terus-menerus menggunakan redox, karena redox itu nanti dia akan memperbaiki sistem imun diantaranya yang meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Melawan virus, melawan bakteri, dan lain-lain. Nah, itu adanya di mitokondria sel tadi. Seperti itu. Jadi memang dia jenisnya seperti ini ya, bermacam-macam protein antibody itu dia macam-macam jenisnya. Jadi mungkin sekarang interleukin 1 ditingkatkan. Kemudian interleukin 2, dia ada sampai interleukin 10 untuk ketahanan tubuh itu. Seperti itu. Nah, begitu complicated-nya. Kalau nggak salah saya Ibu Harimah itu pernah menerangkan juga tentang bagaimana antibodi itu bisa dibangun ya. Nah, seperti itu. Tapi detailnya itu lebih complicated daripada itu. Seperti itu Pak. Jadi dalam sistem bagaimana dia sebenarnya seperti protein itu antibodi itu. Itu berasal dari gen juga semua. Dari gennya beda-beda, kemudian gen itu nanti akan mengekspresikan dia dalam bentuk protein antibodi sehingga dia aktif di dalam selnya. Nah, seperti itu. Itu secara biokimianya ya, sistemnya memang seperti itu. Nah, itu saya kira Pak Sam. Wah, mantap lah. Mantap tuh, Prof, penjelasannya.